Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sholih-sholihah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sholat berjamaah. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang-orang yang sholat berjamaah. Tahukah kalian apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangatlah diutamakan untuk dilakukan secara berjamaah. Hukum sholat wajib dikerjakan berjamaah ialah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan oleh sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah," yang artinya sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita akan memahami syarat sah dari sholat berjamaah, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya imam. Kemudian makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting karena dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam ada syarat-syarat tersendiri. Yang pertama ialah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Kemudian fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Berakal sehat. Yang kelima, balik. Kemudian berdiri pada posisi paling depan. Ketujuh, seorang laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Kemudian yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian mengetahui gerakan sholat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Nah, teman-teman, makmum dibedakan menjadi 2, yaitu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Sedangkan makmum muwafiq ialah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah, selanjutnya adalah halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah bisa ditinggalkan kemudian melakukan sholat sendirian. Yang apabila pertama, ada hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Keempat, saat ingin buang air besar atau kecil. Dan yang kelima, baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Nah, selanjutnya adalah tata cara sholat berjamaah.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan sholat berjamaah yang pertama ialah diawali dengan azan dan iqomah. Kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Ketiga, imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar dan ada yang dilirihkan atau sir. Keempat, makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Nah, bacaan yang dinyaringkan oleh imam ialah yang pertama, bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi, dan salam. Kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jum'ah, sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, sholat istisqa, sholat idain yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha, sholat tarawih dan juga witir. Ketiga, bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Nah teman-teman, adapun keutamaan dari sholat berjamaah ialah diantaranya perbandingan pahala sholat berjamaah dengan sendirian yaitu 1 banding 27 derajat. Kedua, menjalin silaturahim antar sesama. Ketiga, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Keempat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang kelima, menahan dari kemauan sendiri. 6. Mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Selanjutnya, wujud kecintaan sholat berjamaah. Nah, sikap kecintaan kita kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku-perilaku berikut ini. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segeralah ke masjid dan mengumandangkan azan. Kedua, ketika mendengar azan, segeralah menuju masjid. Ketiga, mengajak teman-teman untuk rajin sholat berjamaah. Keempat, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama manusia yang berada di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.